Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam sapaan jemaat pada hari ini. Saya berharap sapaan ini boleh mengobati kerinduan kita dalam masa pandemi ini untuk saling menyapa satu sama lain dan saling menguatkan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil sedikit waktu di sela-sela kesibukan kita untuk merenungkan firman Tuhan, sebagaimana Tuhan rindu hambanya untuk datang kepadanya layaknya anak-anak dengan riang gembira menyambut hadiah terindah dengan kepolosan dan ketulusan mereka. Begitulah Allah juga menyambut kehadiran hati kita. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengawalinya dengan doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas segala karunia yang tak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami. Puji syukur atas nafas yang kami hirup, makanan yang boleh kami santap, kegiatan yang kami kerjakan, dan waktu-waktu berkualitas yang boleh kami nikmati dalam keluarga kami, dalam lingkungan kerja kami, serta dimanapun kami berpijak. Sungguh Engkau Allah yang pemurah, sebab sampai detik ini Engkau masih memelihara kami dan mempercayakan peran kami untuk membawa kesejahteraan bagi orang-orang yang kami temui. Bapa di surga, kami menyadari bahwa setiap detik yang kami lalui membutuhkan uluran tangan-Mu. Pencapaian kami selama ini bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan karena welas asih-Mu dan tugas dan peran kami untuk menyatakan kebesaran-Mu di dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami saat ini bersatu hati untuk menerima renungan melalui sapaan jemaat online ini agar iman kami disegarkan, dikuatkan, dan semakin bertumbuh. Bapa, sudilah Engkau hadir memenuhi hati kami, urapi hamba-Mu ini dengan curahan Roh Kudus, supaya renungan ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami untuk menjalani hari-hari yang kami yang akan datang. Kami rindu ya Bapa berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami, namun meskipun situasi pandemi masih belum membaik, kami tetap bersatu hati untuk menyambut firman-Mu secara online. Demikianlah surahan hati kami ya Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Bacaan yang kami ambil pada kesempatan kali ini dari Mazmur 115. Demikian. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan
memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah sabda Tuhan. Sapaan hari ini saya beri judul Doa dan Kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bertanya dalam hati kita meyakini bahwa hidup kita sepenuhnya adalah kehendak Tuhan. Tapi pernahkah kita bertanya, kalau memang hidup kita ini kehendak Tuhan, lalu apa gunanya kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan? Bukankah Tuhan sudah berkehendak apapun itu kita harus jalani? Lalu kenapa kok kita berdoa? Apa sih gunanya? Saya akan memberikan ilustrasi di mana ada keluarga kecil di mana ada ayah, ibu, dan satu anak yang masih kecil. Kenapa saya ilustrasikan anak kecil? Karena bukankah Tuhan ingin kita seperti anak kecil yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangannya? Singkat cerita, keluarga kecil itu ayah dan ibunya disibukkan oleh pekerjaan yang membuat mereka tidak bisa mengasuh, menunggu selama 1 hari penuh. Dan anak mereka yang masih kecil, usia 4 tahun, mereka percayakan pada pengasuh. Suatu ketika anak ini belajar menulis, tentunya ayah dan ibunya sangat bangga dan senang. Oh, anakku yang masih kecil nih sekarang sudah mulai belajar menulis nih, mulai belajar membaca. Ada rasa bangga dalam diri ayah dan ibu. Suatu ketika pulang dari bekerja, suatu malam, ayah dan ibu ini menemukan satu catatan kecil di dalam buku yang mereka sediakan untuk anak mereka belajar menulis, di mana di situ tertulis bahwa Pah, Mah, aku dibeliin mobil-mobilan ya, begitu Bapak Ibu. Jadi begini, pada intinya tentu kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, kita secara otomatis akan membentuk anak kita, apalagi yang masih kecil, itu sesuai kehendak kita. Dan kehendak kita pastinya yang terbaik bagi anak kita. Tentu tidak ada orang tua yang mengarahkan anaknya ke dalam hal yang salah. Tentu kita sebagai orang tua mengarahkan, mencukupi kebutuhan semampunya kita, sebaik-baiknya. Begitu. Dari ilustrasi ini saya dapat menggambarkan suatu ketika anak kita yang tanpa dia meminta pun kita sudah berikan yang terbaik, tanpa dia memohon-mohon, tanpa dia mengucapkan pun kita sudah menentukan apa sih yang harus kita berikan kepada dia. Mari kita bandingkan, kita sebagai ayah, ibu, orang tua, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita berusaha sebaik-baiknya, sekuat tenaga kita, bahkan melebihi kemampuan kita demi anak kita. Bagaimana dengan Tuhan Allah kita, Bapak kita, orang tua kita di surga, yang maha segalanya, pasti lebih dari kita. Dia akan memberikan yang jauh lebih baik dan semua terbaik bagi kita. Nah, doa di sini tadi saya kaitkan dengan tulisan yang anak kecil tadi tuliskan di kertas kecil.
ayah dan ibunya tidak tahu dia itu pengen apa sih, karena dia sehari-hari dengan pengasuh ya. Mereka bertemu dengan anaknya aja, mungkin anaknya sudah tidur malam hari. Nah, dari kertas kecil itu, saat ayah membacanya, itu mereka mungkin terharu, bahkan menangis. Oh, ternyata anakku kepingin mobil-mobilan. Ternyata yang saya beri, yang kita beri sekarang ini, dia masih mengharapkan satu nih, mobil-mobilan. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua jika mendapati seorang anak kecil menuliskan suatu permohonan yang tulus dari hatinya, tentu kita sebagai orang tua, besok papa belikan mobil-mobilan, begitu. Nah, itu kembali lagi kita bandingkan dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan memang benar, semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan. Dengan doa kita boleh meminta sesuatu yang kita ingini dengan tulus hati. Dengan doa kita boleh berharap Tuhan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Tentunya Tuhan tidak akan pernah mengabaikan permohonan kita. Dengan kita berdoa, tentunya kita selalu dekat pada Tuhan dan kita menjadi kuat dalam menjalani segala kehendak-Nya. Demikian kiranya kita percaya, kita yakini bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan, dan dengan berdoa, dengan doa kita kuatkan diri kita dalam menjalani kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Amin.